Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Ilmu Sederhana. Sobat, kali ini kita kedatangan Mio Sporty dengan keluhan aki selalu tekor karena menggunakan lampu LED ya sobat. Nah, ini lampu ini sudah mengaplikasikan langsung dari aki, tidak melalui pengisian lagi. Nah, ini tadi saya nggak sempat tutorialkan karena akinya ngedrop, jadi di sini saya langsung saja dibuat videonya karena tadi sibuk ya. Nah sobat, di sini ada tambahan kabel kuning, ini sepertinya hanya kabel jumper untuk masa ya sobat ya. Nah itu tidak usah kita hiraukan, itu sudah terpasang di motor itu sebelum nanti bakal kita buang. Nah sini akan saya dijabarkan kabel mana saja yang akan kita gunakan untuk merubah jalur full wave sobat. Jadi di sini kita akan menggunakan kabel hitam atau masa dengan kabel putih. Nah ini, jadi kabel hitam dan kabel putih ini dua ini akan kita gunakan untuk jalur full wave nya. Jadi sudah enggak putih dan kuning list merah lagi ya sobat. Nah putih tetap dipakai. Jadi syarat kabel massa ini yang bisa digunakan untuk full wave itu adalah tidak menyentuh dengan ground. Nah, itu bisa kita gunakan, bisa kita rubah tanpa merubah jalur spool, dengan langsung saja kita pakai kabel massanya, dengan catatan dia tidak berhubungan langsung dengan ground sobat. Nah apabila di motor-motor sobat selain Mio kabel massanya tidak bersentuhan langsung dengan ground, itu bisa dipakai untuk kabel full wave atau untuk jalur full wave. Jadi kabel massanya kita rubah menjadi jalur full wave. Nah ini sobat, kita cek dulu, kita hubungkan ke ground. Nah ini tidak berhubungan ya, nggak kelihatan nih sobat. Nah ini berhubungan ya, ini berhubungan. Kita buat di satuan ohm, terserah mau berapa, nah yang seenaknya aja lah. Pokoknya ini massa hitam dari spool ini tidak boleh bersentuhan dengan ground. Nah itulah salah satu syarat apabila kita ingin merubah jalur full wave. Jadi jelas ya, saya sebutkan lagi. Nah itu tidak terhubung sobat ya. Apabila massa dari spool tidak berhubung dengan ground secara langsung, kita copot itu tadi kan soketnya. Nah itu bisa untuk jalur api full wave. Jadi di sini yang kita gunakan kabel hitam dan kabel berwarna putih. Nah ini saya menggunakan Kipro NMAX, kita beli yang ori. Nah ini kiproknya beserta soketnya juga sobat, tapi soketnya ini enggak ori ya, kebetulan susah cari yang ori. Nah ini penampakan kiproknya dengan kode. Nah ini kodenya 4B4 H1. Nah itu kodenya sobat. Jadi ini kiproknya. Nanti ini soket kita akan sebagian akan lepas, kita tetap menggunakan soket asli kiprok sana supaya lebih kuat sobat. Nah itu nanti kita cara membaca kabel kiprok ini udah saya buatkan di catatan. Nah, nanti saya jabarkan. Jadi sobat, ini kita mulai pengerjaannya. Nah untuk kabel kuning, nah ini kita tidak pakai ya. Nah ini juga ground juga tidak kita pakai nanti. Nah ini saya copot dulu skunnya. Untuk kabel kuningnya yang kita copot. Nah ini nanti kita isolasi aja. Nah untuk kabel massanya ini nanti kita gunting ya. Oke, nah ini kita gunting untuk kabel massa.
begini nanti jadinya. Nah ini cukup simpel, nah begitu aja sobat. Nah kabel kuning dari spool biarin aja nggak apa-apa. Nah itu juga yang bawah juga nggak usah kita apa-apain. Nah itu kabel putih biarin. Kabel kuningnya yang kita copot skunnya, ya terserah mau yang bawah mau yang atas juga boleh, terserah mana enaknya aja sobat. Nah itu nanti kita isolasi sobat ya. Nah ini setelah kita isolasi sobat, setelah oke. Nah ini kabel yang dicopot yang bawah juga oke, nggak ada masalah, terserah mana enaknya. Nah ini kabel yang itu kabel massa itu sepertinya nanti kita potong sih, kita cek nanti kalau memang dia berhubungan dengan massa, nanti kabel yang kuning tambahan itu bakal kita buang sih sobat, kita nggak tahu maksudnya apa. Nah ini saya akan melakukan penyambungan langsung ke soket keypro sobat. Nah kebetulan soket keypro ini di sini, nah ini skunnya kabelnya berwarna hitam juga nih sobat. Nah ini kabelnya. Nah ini kabelnya yang akan disambungkan ke soket dari spool yang sudah saya potong tadi. Ini sobat, kita copot dulu keypro nya. Lalu kabel hitam ini kabel kuning ini yang bekas jumperan kayaknya nggak fungsi lagi nih sobat. Jadi ini kita kita potong saja ya sobat. Nanti kita langsung aja kita potong ya sobatnya. Sebelum kita lepas sobat, kita lakukan dulu pengukuran terhadap masanya sobat. Nah ini masanya akan kita gunakan untuk di soket NMAX nanti sobat. Nah ini terhubung ya sobat ya. Nah itu masanya, itu masa yang dari jumperan tadi terhubung sobat, terhubung. Jadi kita potong aja karena masa itu tadi memang berhubungan dia, jadi nggak tahu kita kenapa di jumper ini, kita buang aja nih. Mana tuh nanti ada sobat yang bertanya bingung kenapa. Nah itu nggak pakai lagi sobat. Nah ini kabel ini bisa kita gunakan untuk jumperan nanti sobat. Nah kebetulan kabelnya bisa dipakai lah ya. Kita copot soketnya sobat satu persatu. Nanti soket yang berwarna kuning nggak usah kita copot, biarin aja di situ dia lengket. Nah ini yang hitam, putih, dan yang warna merah kita copot sobat. Nah inilah metode yang saya gunakan caranya untuk mencopot soket keypro itu ya, kurang lebih gini lah sobat. Nah menggunakan jari-jari juga ada atau apa, nah itu saya tekan menggunakan obeng runcing atau apa, nah itu selalu kita tarik menggunakan tang. Nah kurang lebih begitu ya sobat ya. Nah untuk soket kabel kuning ini kita biarin aja itu sama skunnya, jadi nggak usah kita papain, mana tahu nanti mau dibalikin standar. Nah ini untuk penyambungan di soket NMAX itu kebetulan sama tuh, merah dengan merah, hitam juga dengan hitam sepertinya sobat. Nah gitu, dan yang putih juga dengan yang putih. Nah oke sobat, nah ini yang putih dengan yang putih. Oke, dan yang kuning itu nanti dari kabel hitam. Nah sobat, ini kita pasangkan kabel berwarna merah di soket bagian atas sebelah kiri, pandangan dari belakang sini sobat. Nah itu yang ada centilannya di atas, kita pasang dari sebelah kiri untuk kabel merah di bagian atas. Nah untuk kabel hitamnya itu sendiri di sebelah kanan bagian paling atas. Nah begini kurang lebih sobat. Nah sobat, biar kita nggak salah-salah mengkonekkan kabelnya ke sekun NMAX yang baru, ini saya sudah siapkan catatan atau tabel data tentang keypro NMAX dengan catatan. Nah, itu sudah saya buat pandangan dari soket menuju ke keypro. Nah, pandangannya dari soket menuju ke keypro ya sobat ya. Nah, maaf nih tangannya nggak belepotan juga karena nge-record sendiri, ngerekam sendiri ya, jadi gitu. Nah gini maksud saya. Nah tuh
Jadi pandangannya dari sini biar enggak terlalu sulit ya. Nah ini sudah saya praktekkan. Beginilah dia maksud saya, pandangan dari soket menuju ke kiprok beginilah dia. Nah itu yang nomor 1 sebelah kiri itu berwarna merah. Nah itu nomor 1 berwarna merah. Nah itu ke pengecasan. Dan nomor 3, nah, karena nomor 2 itu kita kosongkan. Nah nomor 3 itu hitam, yang dari soket kiprok yang lama itu berwarna hitam adalah massa. Nah nomor 4 itu putih, dan 1 itu merah, yang kedua itu kosong, yang ketiga itu adalah hitam atau massa. Nah untuk nomor, jadi di sini ada total 4 kabel yang akan kita gunakan sobat. Nah itu untuk yang putih tadi sudah jelas di nomor 4 di bawah warna merah. Nah itu sobat, kabel itu berasal dari pengisian dari kiprok dari sepul dari sepul langsung. Nah kita tidak kotak-katik. Nah itu kabelnya langsung menuju ke soket kiprok. Nah ini dia, kita pasangkan di bawah kabel berwarna merah. Nah kurang lebih seperti ini sobat. Untuk kabel yang berwarna kuning sobat, ini di bawah kabel hitam. Nah itu kita ambil dari massa. Jadi di sini arusnya ada 2. Nah itu nomor 6, kebetulan di soket nomor 6 di kabel nomor 4 lah hitungan kita ya, itu dari spool atau kabel hitam. Nah inilah kabel dari massa spool yang sekarang udah nggak jadi massa tetapi mengeluarkan arus. Nah ini kita colokkan ke soket nomor 6. Ini dia kabelnya sobat, ini dia soket ya maksudnya. Nah di situ sobat, kabel nomor 1 ini sobat merah. Ini yang ini nomor 1, kita katakan ini nomor 1, ini merah ya, nomor 1, nomor 2 kosong, nomor 3 massa warna hitam, nomor 4 warna putih, dan nomor 6 itu kabel dari massa spool, tapi sekarang udah nggak jadi massa lagi sobat, udah mengeluarkan arus. Nah ini sobat, kabel warna hitam dari spool kita sambungkan menuju soket nomor 6. Nah ini di bawah kabel warna hitam massa yang ada di soket kiprok. Nah ini sudah jelas sekali sobat ya. Nah ini coba diperhatikan pelan-pelan, ini sudah jelas ya. Oke, begini dia penampakannya. Nah begini kurang lebih sobat. Setelah saya rapikan, nanti kita cek berapa voltase yang keluar ya sobat ya. Nah sobat, kiproknya kita ikat begitu saja sobat ya, menggunakan kabel tis. Itu sudah cukup kuat dan jangan sampai mengganggu spakbor bawah sobat ya, supaya bodinya nanti bisa kuat. Nah ini kita prop untuk voltasenya, kita putar di 20 voltase DC sobat. Oke, nah ini sobat, itu sudah 13.9 kondisi langsam, tapi ini agak tinggi langsamnya sobat. Nah ini kondisi langsam segini. Nah, kurang lebih ya begitu sobat ya, sudah tinggi voltasenya sehingga tidak menyebabkan aki tekor. Oke sobat, demikian video tutorial dari saya tentang merubah arus AC menjadi arus half wave menjadi full wave di Mio Sporty Carbo. Nah semoga bermanfaat. Salam berbagi ilmu, salam dari ilmu sederhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.